Welcome back to my channel, I'm Dr. Mats. Nah, sekarang kita bahas, dok, lalu sekarang bagaimana sih terapi dari flek hitam ini? Nah, sekarang saya jelaskan tentang prinsip dasar. Ingat, prinsip dasar. Ada 3 prinsip dasar kalau fleknya mau hilang. 1, cari penyebabnya dan hindarkan. Yang kedua tuh adalah perbaiki struktur kulit dan perbaiki kelembabannya. Kenapa? Karena ternyata pada orang-orang yang kulitnya kering, jauh lebih kering, ternyata fleknya mudah muncul deh. Kemudian ketiga, ya kan, kemudian kita terapi spesifik terhadap fleknya, ya kan, baik terapi secara topikal ataupun dari dalam, dan juga lindungi. Jadi itu adalah 3 step bagaimana kita menghilangkan flek hitam ini. Langkah yang pertama adalah tentang mencari penyebab. Nah, kita harus tahu bahwa penyebab flek kan bermacam-macam. Sama seperti video saya di part yang pertama, coba dicek lagi penyebabnya apa sih. Secara umum tuh ada yang dari dalam ataupun dari luar. Dicek nih, kalau dari luar tuh apa sih yang kira-kira menyebabkan kita itu muncul flek hitam. Nggak perlu khawatir, nanti saya pun akan kasih daftar checklist apa saja sih yang kira-kira penyebab flek hitam ini. Oke, kemudian yang kedua itu adalah kita mulai proses perbaiki kelembabannya. Jadi, teman-teman yang misalkan saat ini punya flek tapi kering, coba mulai menggunakan pelembab-pelembab. Bisa menggunakan hyaluronic acid, aloe vera, hidantoin, macam-macam semuanya lah. Ya, dan secara umum memang pelembab ini harus disesuaikan dengan jenis kulitnya. Jika kulit kita sangat kering, maka pakailah pelembab yang memang dia itu basicnya oily. Jadi biasanya secara umum pelembab itu kita bagi 3 nih. Satu yang sifatnya intercellular cement, jadi yang memang benar-benar kalau di kita tuh ada namanya derma moist cream tuh. Itu tipikal seperti ceramide. Itu tipikal yang memang tipikal pelembabnya itu adalah minyak banget, tapi ketika dipakai dia melembabkannya nanti itu adalah jauh lebih lembab. Yang kedua adalah tipikal yang sifatnya adalah HLP atau hidrolipid ya. Jadi itu adalah tipikal seperti squalene, kemudian tipikal yang oily, tapi nggak seminyak ketika yang intercellular cement. Dan yang terakhir adalah tipikal yang sifatnya adalah NMF. Oke, ingat NMF, Natural Moisturizing Factor. Itu yang sifatnya adalah tipikal karakter yang sifatnya water based seperti PCA. Ya kan, seperti sodium PCA itu bisa banyak, dan beberapa pelembab yang dari Korea yang biasanya itu yang tergantung dari jenis pelembab ini. Itu biasanya tipikal yang untuk kulit yang agak berminyak pakai ini. Karena pada beberapa pasien itu terkadang pada orang yang berminyak muncul juga flek hitam, walaupun memang lebih sering pada kulit yang kering ataupun aging. Yang terakhir adalah kita harus lihat susun, kira-kira sesuai nggak sih budget kita. Kalau misalnya terbaik itu adalah laser, tapi jujur nih, laser saya nggak full laser. Kenapa? Pada beberapa kasus ternyata saya temukan ketika kita sudah laser kok muncul yang putih-putih. Itu biasanya adalah karena perkembangan kulit kita atau perbaikan kulit kita itu kurang, karena entah dari kurang nutrisinya, entah memang faktor kulitnya itu regenerasinya kurang. Karena itu harus benar-benar diperhatikan sekali. Ya, dia mulai dari laser sih biasanya kombinasi, kalau nggak laser pakai PRP, ada juga suntik-suntik yang sifatnya untuk flek hitam. Nah, ini beberapa yang paling sering muncul. Nah, kalau facial itu nggak bisa sama sekali. Kalau peeling masih bisa, tapi peeling sifatnya masih light. Kalau yang paling berat itu pakai TCA atau trichloroacetic. Cuman jujur kalau saya jarang, saya menghindari peeling yang sering menyebabkan PIH. Jadi fleknya hitamnya sedikit hilang, muncul lagi lebih parah lagi. Jadi harus diperhatikan ya. Terakhir adalah jangan lupa suplementasinya. Saya paling sering menggunakan glutathione 500 mg. Kalau misalkan punya budget 2x1. Dikombinasikan dengan astaxanthin, karena astaxanthin ini potensinya 660 kali lebih kuat daripada vitamin C. Saya lupa ya, kalau vitamin itu sekitar 720 kali. Kemudian juga ini potensinya sangat kuat sekali. Hati-hati kalau teman-teman yang saat ini mungkin punya alergi seafood, karena astaxanthin ini diambil dari seafood. Nah, kemudian bisa dikombinasikan juga ada beberapa dengan alanin, selenium, bisa juga dengan CoQ10. Itu adalah untuk antioksidan. Dan jangan lupa vitamin C adalah vitamin basic yang dia mampu memperbaiki kulit kita. Oke?